Selamat malam Kak Rizal Fauzi. Cocok itu Ya, namanya? selamat malam. Ya, santai kita aja. Jadi ini Iya, ya. ngobrol biasa soal program. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Jadi Kak Rizal Fauzi ini senior IMM dulu di Sulawesi Selatan. Sekarang juga menjabat sebagai dosen di Visipol Unhas ya. Iya. Mudah-mudahan segera bisa jadi doktor atau profesor lah, biar IMM ini banyak Amin, amin. profesornya. Apalagi program Kak Rizal ini kan banyak di program literasi ya. Nah, salah satu yang ingin kita bahas itu program Kak Rizal di sekarang Maros itu kabupaten atau kota? Kabupaten, kabupaten. Kabupaten. Kabupaten yang bertetangga dengan kota. Ya. Jadi kalau di sini kayak Pasuruan. Iya. Ya, jadi literasi Maros ini. Oh, sebelumnya saya perkenalkan dulu Maros ya. Maros itu kabupaten yang berada di pinggir kota Makassar sebetulnya. Jadi itu jalur perlintasan yang memang industri banyak di sana. Ada semen, kemudian batu, marmer dan segala macam lah. Tapi di sana juga jadi objek wisata di Sulawesi Selatan. Kalau kita jalan-jalan di Maros itu ada Bantimurung, terus ada apa ya? Yang saya tahu Ada ramang-ramang. ya itu. Terus ada Masjid Seribu Kubah. Itu di mana? Iya, iya. Di Maros. Di Makassar itu, di Makassar. Oh, di Makassar. Oh, salah berarti. Ya, ini Kak. Jadi kita bahas program literasinya Maros ya, yang disusun sama teman-teman aktivis atau komunitas di sana. Dan ini di samping saya ada Mas, panggilannya Chong Zaki. Zaki Ma'ruf. Nah, ini direkturnya Cekir sebetulnya. Oh iya, iya. Jadi kelihatan yang paling sejahtera itu yang direktur. Yang direktur, masih agak-agak kurus. Ya, mungkin itu. Zaki dulu. Jelaskan apa sih? Ya, jadi kami juga ini Kak di Malang ini juga lagi membangun komunitas juga sebenarnya, Cangkir Opini ini yang kemarin habis dari Sulsel itu. Dan memang kebetulan untuk beberapa bulan ini fokusnya masih persoalan moderasi agama gitu, moderasi beragama. Karena memang untuk kalangan muda ini literasi digitalnya kan masih minim gitu, masih minim, sehingga kami ingin mencoba untuk membuat sebuah wadah ya, untuk fokus di gerakan literasi digital itu harapannya ya nanti bisa-bisalah kita kolaborasi lagi kan di Sulawesi begitu kan. Ya, betul. Ya, jadi nyambung sebetulnya fokus kita di literasi, khususnya literasi digital ya, karena memang paham orang terkait opini atau isu di dunia digital ini kan harus diluruskan. Banyak yang belok-belok pemahamannya dalam urusan agama, ekonomi, politik itu banyak yang belok-belok. Apalagi menjelang pemilu 2024 ini pasti. Nah, mungkin ada apa ya? Ada statement atau pernyataan dari Kak Rizal untuk bagaimana sebetulnya literasi yang dibangun di Maros. Apa gambaran besar, tujuan besarnya apa, dan bagaimana progresnya selama ini. Iya, jadi menarik ya. Saya bersyukur turut diundang untuk berbicara dengan kawan-kawan di Cangkir Opini ya. Jadi kalau dulu kami di Makassar ini ya diskusinya dari warkop ke warkop ya, berbagi idenya di Sulsel saja ya. Dengan adanya ini ya kita bisa berdiskusi lebih jauh ya, berdialektika lebih jauh soal literasi ya. Ya, literasi ini saya pikir memang adalah masalah substansial ya di dalam konteks kebangsaan kita ya. Kalau misalnya Cangkir Opini mendorong
moderasi agama, saya pikir itu juga relevan dengan case kita di Maros ya. Di pelaku bom katedral beberapa waktu lalu di Makassar itu beberapa orang diantaranya adalah warga Maros ya, bahkan ada ASN dari Maros yang kemudian ditahan ya karena dianggap terindikasi. Jadi seperti itu kira-kira, dan hal lainnya ya, bahwa fenomena-fenomena seperti itu yang kemudian mendorong kita untuk menggerakkan sebuah literasi, bahwa orang menjadi terindikasi radikalisme itu karena literasinya rendah. Orang kemudian akhirnya gampang tersulut emosi ya karena literasinya rendah, jadi korban hoax dan sebagainya. Ya termasuk kalau lebih jauh lagi ya, kita kadang menganggap bahwa kita bisa melihat bahwa literasi yang rendah juga membuat kesejahteraan masyarakat kita rendah ya. Sekedar informasi juga, di Maros itu adalah kawasan baru ya, kota baru ya kira-kira. Kenapa saya katakan sudah masuk kota baru? Karena pertama, bandara internasional itu ada di Maros, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah karena Maros itu di era pemerintahan SBY ada pembangunan kawasan Maminasata ya, Maros, Makassar, Goa dan Takalar, itu adalah pengembangan kawasan kota terpadu. Memang Maros itu mendapatkan jatah untuk perluasan perumahan-perumahan dan beberapa kampus-kampus yang digeser dari Makassar ya, termasuk kawasan pergudangan Makassar itu dipindahkan ke Maros. Jadi memang secara perkembangan Maros ini menjadi pelebaran kota lah, kira-kira seperti itu. Lantas kenapa kita kemudian memunculkan gerakan literasi ini? Saya pikir sama dengan keresahan kawan-kawan di Cangkir Opini, bahwa masalah-masalah, kompleksitas masalah ini kan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat kita ya, khususnya anak-anak muda soal literasi dasar ya. Kita memang ya mungkin sudah sering membaca, kemudian bisa menulis, tetapi pengetahuan kita belum sampai di situ, kira-kira seperti itu. Dalam artian bahwa yang dimaksud literasi dalam perspektif kita itu adalah literasi dasar ya, membaca dan menulis. Tetapi pada prinsipnya yang kita mau dorong itu adalah literasi yang kira-kira naik kelas ya, literasi digital, literasi keuangan, itu kan adalah tahap kedua dalam literasi. Nah, itulah yang kemudian kita mau dorong di Maros. Jadi sebelum gerakan literasi Maros itu kita munculkan, kita kemudian dulu saya sempat beberapa kali menulis soal fenomena Tamalandrea ya. Tamalandrea itu salah satu kecamatan di Makassar ya, itu letaknya kampus Unhas. Dulu di tahun berapa ya? Tahun 2005 ya, ke bawah ada perda yang mengatur soal Makassar sebagai Tamalandrea sebagai kawasan pendidikan ya. Disitulah lahir kelompok-kelompok sastra dan seterusnya. Ternyata ya setelah perda ini dicabut, tidak berlaku lagi, walaupun banyak kelompok penggiat literasi di Tamalandrea itu tetap saja kalah dengan lahirnya mall, lahirnya tempat-tempat karaokean. Akhirnya kelompok-kelompok diskusi itu tersisi dari dari kawasan Tamalandrea itu, orang bahkan masuk di lorong-lorong dan seterusnya. Disitulah saya kemudian menulis ya salah satu artikel soal Tamalandrea dan bulldozer kapitalisme ya. Saya menulis bahwa bagaimana kapitalisme itu bisa membulldozer ya, atau menghancurkan ruang-ruang diskusi dialektika kita, sehingga literasi itu bisa redup ya. Itu juga lah yang kemudian kira-kira menginspirasi bagaimana kemudian konsep ya literasi itu tidak boleh hanya didekatkan dengan pendekatan komunitas saja, tetapi dia harus didekatkan juga dengan pendekatan kebijakan ya. Salah satu yang kita dorong di Maros itu adalah kita mendorong adanya regulasi terkait dengan bagaimana kemudian literasi itu kita membangun kabupaten berbasis literasi. Seperti itu barangkali pengantar ya, kira-kira bagaimana lahirnya konsep literasi yang kita dorong di Maros itu sendiri. Ya kalau pastinya kan melihat seperti yang
kakak ceritakan tadi itu kan terkait soal tantangan ya untuk bagaimana apalagi khususnya kaum muda ini Kak. Jadi kan memang kalau dulu kita di mahasiswa itu kan eh, maba-maba itu kemana-mana bawa buku di warung kopi diskusi. Nah sekarang itu kan mengalami peralihan lah. Nah yang kami lihat juga rasa-rasanya memang anak-anak muda ini kurang tertarik rasanya dengan literasi seperti itu, dengan literasi entah apakah itu memang kemasannya atau seperti apa kalau menurut kakak dalam konteks literasi ini, karena sekarang itu kan kebanyakan main apa Mobile Legend dan lain-lain kalau warung kopi, kalau dulu kan diskusi baca buku, nah begitu. Nah kira-kira apa kemasannya seperti apa ini literasi yang dibangun oleh Kak Rizal ini di Maros ini nanti? Ya, jadi sebelum masuk ke kemasan, saya ingin mengkritik dulu ya, bahwa literasi kita itu kenapa kemudian akhirnya muncul gerakan seperti ini, karena ada dua kritik dasar kita. Ya. Yang pertama itu adalah kita mengkritik soal seperti yang dikatakan tadi, kenapa akhirnya kita meninggalkan buku, kita memilih game, kita memilih buku-buku PDF ketimbang membeli buku-buku fisik ya, karena memang kita menganggap bahwa informasi itu bergerak begitu cepat ya, sehingga untuk menyesuaikan kecepatan itu ya akhirnya kita memilih untuk berinteraksi di ruang-ruang digital. Ya sayangnya adalah bahwa kita sebelum berinteraksi dengan informasi di ruang digital itu kita tidak punya literasi dasar. Kita tidak punya pemahaman dasar-dasar logika yang bagus, ya. Kita tidak punya kerangka berpikir ilmiah yang bagus, ya. Sehingga kita akhirnya sulit menyaring yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Akhirnya kita memilih untuk tidak lagi kemudian mengandalkan buku itu ya. Kita hanya mengandalkan kecepatan yang akhirnya viral. Kita tidak lagi, anak-anak muda sekarang tidak lagi masuk dalam perdebatan-perdebatan substansi, tetapi perdebatan yang sifatnya viral. Yang kedua adalah masalah utama kita sebenarnya adalah penggiat literasi itu tidak bisa menjadi teladan ya. Ini yang juga barangkali yang saya banyak berbeda di beberapa ruang di forum diskusi itu, saya selalu menyampaikan walaupun banyak ditanggapi sinis. Apa itu? Bahwa literasi itu, penggiat literasi itu tidak boleh miskin. Karena banyak di antara kita juga itu karena kita rajin baca buku, siang malam kita tidur sama buku tapi makan saja susah. Ya bagaimana orang mau ikut kalau ke kita kalau kita makan saja susah, ternyata kita baca buku ribuan, kemudian kita banyak teori-teori, tapi nyatanya kita ini miskin ya dalam tanda kutip, akhirnya kebutuhan kita sulit untuk terpenuhi. Sehingga memang literasi itu ya, literasi yang baik itu, orang penggiat literasi yang baik itu adalah orang yang bisa mengemas literasi itu untuk bisa membuat dirinya survive ya, setidaknya survive. Dan kalau bisa, kalau perlu ya, penggiat literasi itu harus lebih baik, lebih sejahtera daripada yang lain ya. Belakangan ini kan kita misalnya bisa lihat ya bagaimana konten YouTube ya dan seterusnya itu bisa populer ya, bisa kaya karena itu. Itu salah satu mungkin model-model baru yang bisa kemudian didorong untuk supaya penggiat literasi ini tidak bisa menjadi teladan ya. Yang lainnya adalah bahwa penggiat literasi kita itu tidak membangun segmentasi bacaannya ya. Dalam artian begini, ada orang ya, rata-rata kita yang bergelut dalam dunia literasi itu kita mempelajari semua hal ya. Jadi kita tidak punya kepakaran. Jadi kita mengetahui semua hal kecuali basic keilmuan kita sendiri ya. Saya banyak menemukannya sampai sekarang, sampai saya dosen, kalau orang tidak tahu saya ngajar, biasa banyak alumni mahasiswa S1 pendidikan, siswa agama yang ceramah politik ke saya ya. Oh begini politik dan seterusnya. Ya walaupun saya katakan bahwa semua orang punya pengetahuan, tapi kan setidaknya kita punya basic dasar ya, bahwa pengetahuan dasar kita itu kita kuasai dan kita betul-betul bisa optimalkan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita terjebak pada mengetahui semua hal ya, hanya mau terlihat hebat, tetapi pengetahuan kita itu tidak kemudian dioptimalkan dengan baik. Apa yang kemudian diadopsi dari dua hal itu di Maros, ya kita ingin bagaimana kemudian
gerakan literasi itu tidak serta-merta hanya untuk kemudian terlihat membaca dan menulis, tetapi banyak poin-poin penting ya, banyak potensi-potensi di Maros itu yang bisa dioptimalkan dengan pemberdayaan literasi berdasarkan spesifikasi klasifikasinya sendiri ya. Sebut saja misalnya Maros ini adalah memiliki kawasan kars ya, terluas kedua di dunia ya. Itu harusnya Maros itu bisa menjadi pusat pembelajaran ya, pusat riset dan seterusnya untuk kemudian mempelajari bagaimana kars itu dikelola, bagaimana kars itu dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya banyak sekali temuan-temuan ya. Misalnya sebut saja ada temuan beberapa tahun terakhir ini ada penemuan manusia tertua di dunia namanya Besek ya, ditemukan di Kecamatan Malawas, salah satu kecamatan di Maros. Itu ditemukan dan sayangnya adalah yang menemukan itu adalah orang dari peneliti dari luar dan sama sekali tidak menjadikan Maros itu sebagai pusat itu ya, akhirnya tidak mengidentikan karena bukan orang-orang Maros sendiri yang mengeksplor potensi itu. Yang ketiga adalah Maros itu krisis sejarah ya, hampir semua krisis identitas. Dalam artian bahwa kita bisa melihat bahwa banyak daerah termasuk kabupaten kalau di Sulawesi Selatan ini yang tidak punya sejarah daerahnya. Makanya hari jadi daerahnya itu rata-rata diambil dari SK pertama bupati yang kemudian ditempatkan di Kabupaten Maros. Makanya hari lahirnya Maros itu masih sekitar puluhan ya. Di Makassar itu sudah 400 sekian, Maros itu baru 70-an sekian ya, saya lupa pastinya. Yang pasti adalah bahwa daerah yang SK pertama hari jadinya itu adalah SK pertama bupati adalah daerah yang krisis akan identitas dirinya. Dan itu tidak ada di Maros ya. Jadi itu yang kemudian kita dorong ya. Bagaimana kemudian Maros ini bisa mencirikan itu dengan pendekatan itu. Karena kalau kita tahu sejarah daerah kita tahu kekayaan kearifan lokal daerah kita, itu bisa membentuk karakter kita. Dan karakter kita itulah yang kemudian menjadi potensi besar ya ketika dioptimalkan untuk membangun daerah kita. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah bahwa daerah ini kan semakin hari semakin daerah ini semakin hari semakin kompleks masalahnya ya. Termasuk dalamnya Maros misalnya perkembangan kota membuat banyak orang-orang baru, perumahan baru banyak. Kemudian banyak di Maros itu ada ribuan juga tenaga kerja asing di Maros ya, termasuk kepemilikan lahan dan seterusnya. Dan itu tidak kemudian kita sadari ya, karena kita ada yang menawar harga tanah kita dengan harga sedikit lebih mahal kita jual. Padahal sekiranya kita punya pengetahuan yang bagus ya tidak mungkin kita jual semua tanah kita. Kita mau tinggal di mana kalau semua yang strategis itu kita jual. Nah, itu yang kemudian kita dorong untuk kemudian bagaimana masyarakat kita lebih sadar bahwa ada perencanaan panjang yang harus kita pikirkan. Tidak sekedar karena hari ini kita dapat uang lebih banyak kita akan jual. Dan itu bisa dilakukan kalau masyarakat punya pemahaman literasi yang bagus seperti itu. Ya, menarik sebetulnya programnya Kak Rizal. Kalau saya lihat di halaman Facebook itu kan banyak sekali program literasi Maros ini. Ada yang program menulis buku, festival literasi, terus ada Makjori. Ya. Dan sampai saya lihat ada Pemda, naskah akademik Pemda, peraturan pemerintah daerah. Nah ini kan progresnya sangat luar biasa dan ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda sebetulnya, apalagi khusus di Maros ya, karena kalau saya lihat jalan-jalan ke Maros itu kan generasi mudanya itu saya melihat tidak terlalu kelihatan, malah lebih banyak ke Makassar daripada ke Maros. Nah, terus tadi disinggung soal kalau kita bicara literasi, selain membaca dan menulis itu kan kita juga tidak cukup sebetulnya membaca dan menulis, atau tidak cukup hanya beli buku, ataupun orang yang suka
baca buku. Baca buku, tapi kalau dia tidak bisa mendiskusikan itu dengan orang lain itu kan sama saja sebetulnya. Nah, dari semua hal itu, kira-kira literasi Maros ini mau menggait siapa untuk menyebarluaskan visi atau tujuan mulianya untuk membangun Maros dengan pendekatan literasi. Apakah kalangan muda saja, atau guru-guru, atau mungkin penjual-penjual pisang ngepe yang ada di pinggir jalanan itu juga digait. Salah satu standar kesadaran identitas yang bagus itu tadi. Jadi memang ya dalam rentang sejarah ya, sejak kita mulainya gerakan ini 2016 ya, itu yang selalu gerakan literasi kita ya dimulai dengan diskusi-diskusi ya. Itu dimulai di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Maros. Kita mulai diskusikan itu bagaimana kemudian tradisi tradisi Iqra itu kemudian melandasi dari gerakan Maros sebagai kabupaten literasi itu sendiri ya. Itu yang kemudian kita dorong. Tetapi memang dalam sejarahnya, dalam proses panjang itu ya, ada satu penyakit ya, dalam tanda kutip, oknum-oknum anak-anak muda di Maros itu yang bersoal ya. Apa itu? Kadang kita punya penyakit bahwa kita tidak mau melihat orang lain besar ya. Kalau ada teman kita besar ya, kalau bisa tidak boleh lebih besar dari kita ya. Jadi itu yang menjadi juga masalah sebenarnya. Ini juga lah yang menimpa gerakan literasi ini sebenarnya ya, bahwa karena aktor yang mendorong pertama itu adalah ya mungkin orang biasa ya, yang muncul, yang waktu itu saya merintis IMM juga waktu itu ya, kadarnya ya beberapa orang lah bisa dihitung jari waktu itu, tapi kita mendorong ide-ide besar ya. Jadi itu yang pertama kita mulai. Kita secara personal ya, walaupun tadi program-program itu banyak sebenarnya, bukan program saya secara pribadi saja, tetapi itu adalah program dari teman-teman yang kemudian kita coba publikasikan bersama, bahwa literasi itu bukan gerakan satu orang, satu kelompok, tetapi gerakan kita semua ya. Seperti itu. Jadi 2016 itu kita buat diskusinya di Pusat Dakwah Muhammadiyah, kemudian tiap bulan ya kita mungkin diskusi-diskusi kecil dan seterusnya. Akhirnya di tahun 2017 itu kita buat FGD ya. Waktu itu saya sudah masih ketua IMM dan ada Musda KNPI ya, kita turut terlibat di situ mendorong gerakan itu, salah satu calon akhirnya terpilih, akhirnya dibuat FGD yang difasilitasi oleh KNPI bersama dengan Pemda, pemerintah Kabupaten Maros, dengan sekitar 70-an organisasi pemuda dan komunitas untuk mendiskusikan itu ya. Di tahun itu juga, di tahun 2017 juga itu ada program USAID ya, USAID untuk pendampingan literasi sekolah. Makanya yang kita sasar waktu itu di kelompok komunitas itu adalah basis pemuda ya. Kita mendorong kemudian berbasis OKP dan ormas-ormas Islam. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita melihat bahwa yang bisa menggerakkan dengan cepat itu adalah anak-anak muda, yaitu. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok agama, karena literasi itu adalah basic dasar dari agama-agama apapun. Apalagi Maros ini adalah kabupaten yang religius ya. Kalau Anda pernah baca literatur soal Halwatia Saman ya, itu pusatnya di Maros. Jadi dengan pendekatan itu kemudian kita coba bangun ya. Kemudian kita mencoba menawarkan konsep kita. Jadi yang kita dorong sebenarnya, konsep literasi yang kita dorong itu adalah melahirkan sebuah regulasi untuk memaksa ya, dalam tanda kutip, semua pihak untuk terlibat ya. Kita mau ya, literasi itu, gerakan literasi itu bukan lagi gerakan komunitas-komunitas, tetapi dia gerakan kolektif untuk ya kita membuat sebuah regulasi. Itu banyak yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2011 yang mengatur soal pembentukan produk hukum itu. Kita dorong di tahun itu ya, di FGD itu kemudiannya kita bersepakat kita butuh perda ya. Waktu itu Bupati sempat menyebut ya bahwa ada anggaran sekian
juta lah, ratus juta untuk program literasi. Tapi kita dorong bahwa yang kita ini mau perda. Supaya apa? Supaya dia berkelanjutan. Akhirnya kemudian setelah itu didorong, kita kemudian bersepakat, kita membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan. Sempat kita diskusi dengan Boswa ya, perusahaan semen, bagaimana kemudian melibatkan perusahaan. Bagaimana kemudian melibatkan PT Angkasa Pura ya, pengelola bandara untuk kemudian terlibat dalam gerakan literasi ini. Ya kita temui pengelola swasta, kita temui juga pengusaha-pengusaha warkop. Kenapa kita berkepentingan dengan warkop? Kita butuh karena publik kita itu kan suka di warkop. Anak-anak muda kita, masyarakat kelompok kritis itu suka di warkop. Semewah apapun gedung perpustakaan itu, mereka justru jarang datang. Makanya logika kita balik ya. Di konsep literasi kita itu adalah kalau masyarakat malas ke perpustakaan, maka yang dilakukan adalah memindahkan perpustakaan di warung-warung kopi. Makanya di 2020 itu kita sempat launching pojok literasi ya. Kita kasih sudut baca di warkop ya, kita kasih bukunya, kita kasih stand bukunya di salah satu kecamatan di Maros ya, di Kecamatan Centrana, kita kasih warkopnya. Nah, kemudian di tahun 2020 juga kita punya program Taman Literasi ya, kerjasama Angkasa Pura. Jadi memang kalau di KNPI, selama di KNPI ini banyak program-program yang kemudian kita dorong. Termasuk di dalamnya sebenarnya adalah yang belum selesai yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian memaksa birokrasi kita ini belajar ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri dari banyak riset menunjukkan bahwa ASN kita di SKPD itu tidak belajar. Makanya butuh regulasi bagaimana memaksa mereka untuk belajar, membaca buku dan seterusnya. Bukan dengan konsep-konsep yang ada sekarang ya, walaupun hari ini ada beberapa konsep yang ditawarkan pemerintah daerah yang menurut kita ya, menurut saya dan beberapa teman-teman diskusi itu tidak relevan ya, karena mendorong ASN-nya sumbang buku tapi belum tentu membaca, padahal yang harus dipaksa belajar itu adalah ASN. Kalau dalam teorinya ada namanya knowledge management ya, bagaimana learning organization, kemudian knowledge management dan seterusnya untuk mendorong ASN kita ini supaya kapasitas intelektualnya lebih bagus. Kemudian yang kita ingin dorong juga adalah di regulasi itu adalah kita ingin ada ruang publik kita itu harus bernuansa literasi. Jadi ruang-ruang tunggu itu misalnya bank, kemudian dinas yang punya pelayanan langsung di masyarakat itu harus disiapkan bahan bacaan. Kenapa? Supaya orang yang kemudian di sana antri dan seterusnya tidak perlu main game dan main HP, tetapi dia bisa membaca buku seperti itu. Itu yang kemudian kita ingin dorong. Jadi konsep-konsep seperti itulah yang kemudian kita ingin dorong dalam bentuk perda. Nah, bagaimana perda yang ada ya, walaupun di draft naskah akademik yang diupload di halaman Maros Kota Literasi itu sebenarnya adalah ya itu tadi saya katakan masalah awalnya adalah orang-orang Maros itu tidak mau kalau orang Maros sendiri yang besar, harus orang lain ya. Makanya orang lainlah dihadirkan dan sayang sekali konsepnya itu tidak mau didiskusikan secara terbuka ya. Jadi di situ kalau secara kajian akademiknya draft yang dibahas itu ya kira-kira cocok jadi perbub saja lah, bukan perda yang kemudian kita usung mulai di tahun 2017, kemudian kita FGD lagi di 2019 menghadirkan ahli, kemudian di 2020 kita buat diskusi lagi sampai sekarang kita mendorong itu. Apa poin ya yang kemudian kita ingin dorong ya, walaupun ini berbeda dengan konsepnya yang didorong sekarang. Yang kita ingin dorong sebenarnya adalah setidaknya kita perda ini mengatur tiga hal ya. Yang pertama itu adalah perda ini harus menegaskan ya bahwa pemerintah Kabupaten Maros komitmen terhadap peningkatan SDM masyarakatnya. Nah, sejauh ini kita bisa melihat bahwa misalnya indeks pembangunan manusia Maros itu sekarang di urutan 12 ya, sekitar 12 dari 24 kabupaten di Sulsel. Kenapa itu terjadi? Karena memang kita tidak konsisten, Pemda tidak konsisten untuk itu. Makanya perda ini yang pertama adalah dia harus menegaskan bahwa Maros komitmen membangun sumber daya manusianya. Yang kedua adalah perda ini harus menjadi landasan adanya kolaborasi ya. Kolaborasi dalam artian bahwa
semua orang harus dipaksa terlibat. Jadi pemerintah ya bukan hanya dinas perpustakaan tapi semua SKPD harus terlibat. Kemudian swasta harus terlibat. Bagaimana swasta harus terlibat? Swasta itu kan punya aturan CSR. Tapi CSR itu bisa dianggarkan, bisa dioptimalkan ketika kemudian ada regulasi di tingkat daerah untuk merekomendasikan itu. Makanya sejauh ini CSR itu tidak jelas arahnya karena belum ada aturan yang mengatur. Perda ini harusnya mengatur juga soal itu. Semua ya yang kita atur itu adalah kita mau memaksa ya dalam tanda kutip swasta itu terlibat. Misalnya Angkasa Pura, bandara, dan itu sekarang ada pojok baca kalau Anda lewat ke Bandara Makassar itu ada toko buku ya. Itu sebenarnya salah satu dorongan kita setelah kita dorong itu muncul. Sebenarnya kita mau dorong juga misalnya Semen Boswa punya perpustakaan sendiri khusus tambang ya. Di situ supaya orang yang mau belajar mengerti tambang termasuk dampaknya itu referensinya itu ada di Semen Boswa. Semua termasuk di dalamnya misalnya perbankan, bank yang ada di Maros itu harus menyiapkan ruang tunggu literasi. Semua warkop itu harus menyiapkan pojok baca yang menjadi syarat perizinannya. Jadi semua ruang-ruang publik kita itu harus bernuansa literasi dan itu harus diatur di Perda. Jadi spirit kolaborasinya itu harus dibangun. Tapi bagaimana menumbuhkan kolaborasi ya? Secara umum ya, kalau pendekatan teori kita membaca misalnya teori kolaborasi Ansel itu dia menyebutkan tahapan-tahapannya termasuk di dalamnya bagaimana kemudian harus ada prosesnya. Tidak boleh langsung kita paksa orang ya. Harus ada tatap muka, membangun kesepahaman dulu, kemudian membangun komitmen ya, kemudian mengevaluasi setiap target itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Perda literasi ini harus setidaknya harus mengatur bagaimana supaya dana desa ya, penggunaan dana desa itu bisa dioptimalkan untuk literasi. Di aturan dana desa yang bersumber dari Kementerian APBN itu kan sudah menganggarkan soal pendirian perpustakaan desa. Nah, tapi apa yang belum diatur? Yang belum diatur adalah soal bagaimana siapa yang mengelola desa itu, bagaimana operasionalnya. Dan itu kalau ada perdanya itu bisa diatur bisa dianggarkan lewat ADD. Itu yang perlu kemudian harusnya kita dorong. Yang ketiga adalah butuh kemudian mengangkat satu level dari literasi kita, bahwa yang harus kita pahami yang kita harus dorong itu adalah segmentasi literasi. Jadi jangan perpustakaan itu, ya khususnya perpustakaan daerah itu semua isinya novel, semua isinya cerpen, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Karena di Maros ada daerah pertanian, ya harusnya ada bukunya buku-buku pertanian. Kalau ada di kelautan, perikanan itu harusnya referensinya itu. Dan perpustakaan itu harus menjadi tempat belajar, bukan sekedar menyiapkan buku, tetapi ada interaksi yang kemudian dilahirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Perda ini harus mengatur soal bagaimana kemudian prioritas pembangunan berbasis literasi ya. Dalam artian bahwa ruang-ruang diskusi itu harus dibangun ya. Pemda kita itu harus partisipatif ya. Jangan ada dinas-dinas kita itu tertutup ya, modelnya otoritarian dan seterusnya, tapi dia harus terbuka. Itu yang kemudian harusnya diatur ya. Yang terakhir ya sebagai refleksi saja bahwa Perda ini kan secara tidak langsung ya ini punya batasan, dalam artian bahwa kewenangan daerah dan kewenangan provinsi, kabupaten dan provinsi itu ada batasnya, ada di pusat, sehingga yang kita harus hati-hati adalah kita bagaimana kemudian seminimal mungkin mengatur ruang publik kita ini agar bernuansa literasi. Jangan semua kapitalistik ya, apalagi politis. Ini yang berbahaya, karena kalau kita dikuasai oleh kapital dan politis ya yakin dan percaya pragmatis ujungnya. Dan itulah yang terjadi sekarang ya. Ramperda yang akan disahkan ya, yang dirumuskan oleh orang-orang dari luar Maros ini tiba-tiba muncul dan mengklaim dirinya pakar literasi lah, tiba-tiba mengubah haluan sejarah bahwa dia yang mendorong dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sebenarnya kejahatan literasi. Karena kenapa? Karena yang dia dorong itu adalah proyek-proyek. Tetapi yang pasti adalah bahwa kita akan terus mendorong itu. Kalau
Perda ini kan bukan kitab suci. Kalaupun akhirnya hari ini disahkan, 2-3 hari atau pekan depan disahkan, ya kita masih bisa menggugat di Mahkamah Agung. Kalaupun akhirnya tidak bisa menggugat, ya bisa saja besok lusa kita berpikir bagaimana kemudian untuk update ketika kita punya pikiran. Karena saya percaya bahwa gagasan yang baik itu selalu punya jalan, selalu menemukan jalannya sendiri untuk jadi realitas. Seperti itu. Nah, ini mungkin terakhir ini Kak, apa namanya, kira-kira nanti kalau misalnya dalam pengajuan perda ini disahkan dengan melihat potensi yang sudah dipaparkan tadi, ada wisata, ada sumber daya alam yang luar biasa. Kira-kira tema besarnya apa kira-kira yang mau diusung ini Kak sama Literasi Maros ini, gerakan yang sedang dibangun sama Kak Rizal ini? Jadi tema besar yang kita mau dorong adalah sebenarnya adalah kita ingin Maros ini menjadi kiblat ya, kiblat gerakan literasi yang konstruktif ya. Memang ya barangkali kalau kita bicara soal Jogja yang baru-baru ini dapat penghargaan tertinggi gemar membaca ya, kemudian ada Surabaya dan seterusnya, barangkali Maros ini ingin menegaskan bahwa Maros adalah kabupaten yang betul-betul menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, baik itu dalam aspek manusianya ya, dalam mengelola pertanian, mengelola wisata dan seterusnya, baik itu dalam konstruksi pemerintahnya ya, bahwa setidaknya setiap kebijakan itu diambil berbasis riset ya. Kemudian kebudayaannya, orang-orang betul-betul memahami siapa dirinya, bagaimana kearifan lokal Maros dan seterusnya. Itu yang kemudian kita dorong, dan yang pasti adalah bahwa literasi itu kita ingin menjadikan ya narasi besar bahwa Maros ini mematahkan anggapan negatif orang bahwa gerakan literasi itu adalah gerakan yang miskin, gerakan yang memilih jalan sunyi ya. Literasi di Maros ini adalah literasi yang gembira ya, literasi yang berkemajuan, sehingga orang-orang ke depan ya, kita bicara literasi itu bukan lagi bicara ruang sunyi, tetapi bicara keramaian yang membuat orang bergembira, orang sejahtera, dan ya tentunya kira-kira kalau kita bahagia sejahtera ya kita selamat dunia akhirat lah, seperti itu. Ya, itu mungkin ya, karena memang podcast virtual ini kan pertama kali di Cangkir Opini, dan mudah-mudahan selanjutnya bisa terus dilaksanakan. Dan kebetulan Kak Rizal ini sebagai tamu pertama di virtual dengan tema. Ini kebahagiaan ya. Semoga ini terus berkembang ya, terus maju, dan kita bisa ramai-ramai lah. Sekali-sekali ke depan semua kita podcast di istana lah sama-sama. Nah, itu yang bagus. Jadi memang mencerdaskan bangsa ini adalah urusan yang panjang. Jadi literasi Maros ini kan sebetulnya nanti endingnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi pemerintah kita ini kan lupa dengan narasi yang sudah tercantum di pembukaan undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih-alih mencerdaskan kehidupan bangsa, justru sekarang malah membuat bangsa itu semakin pragmatis dan lupa dengan budaya literasi yang seharusnya sudah dibangun dari dulu. Bahkan Insinyur Soekarno itu kan dia bisa menjadi presiden bukan karena dia hanya menjadi tokoh yang membangun bangsa dengan bersama anak-anak muda pada waktu itu, tapi dia juga adalah seorang orang yang kutu buku, gemar membaca, dan ya dia bilang kalau seorang pemuda yang hanya jadi kutu buku dan tidak mau memikirkan diri sendiri, maka bangsa ini bakalan rusak. Dia justru lebih suka dengan pemuda yang di warung kopi, baca buku, berdiskusi, artinya berliterasi di ruang-ruang publik, dan itu bisa menjaga bangsa ini tetap hidup. Jadi mungkin bisa, ini kan banyak sekali program yang disampaikan oleh Kak Rizal, dan saya kira dengan waktu yang singkat
belum. Mungkin ada sesi kedua, Kak. Nanti entah. Boleh. Nanti kita diskusi. Kita juga sering tiap bulannya ada diskusi rutin, diskusi kritis, ada beda-beda buku ya. Kalau ada penulis-penulis baru yang mau diskusi di Maros, kita pasti fasilitasi lah. Ya, walaupun ya kadang juga pesertanya agak terbatas, tapi saya pikir spirit kita adalah saling membesarkan ya, saling bertumbuh, bukan pamer panggung begitulah. Ya. Yang pasti adalah kami adalah anak-anak muda yang kira-kira kalau kehabisan minyak goreng bukan merebus ya, memilih merebus, tetapi ya kita pikirkanlah yang mana minyak goreng ini bisa kembali stabil atau bikin minyak goreng kemandirian minyak goreng sendiri, seperti itu. Intinya kalau aktivis itu goreng tidak butuh minyak goreng, yang dibutuhkan adalah isu. Ya betul. Orang yang menggoreng itu kan harus punya literasi yang tinggi ya, harus punya bacaan, referensi yang banyak supaya goreng-gorengnya itu masuk. Betul. Itu juga penting itu. Tentang literasi Maros sebelum kita nanti lanjut ke sesi 2. Mungkin minggu depan kita atur dulu waktunya. Oke, yang pasti adalah bahwa karena ini adalah gerakan yang kami yakini bahwa gagasan yang konstruktif dan gagasan yang mulia, ya walaupun banyak halangan ya, banyak cobaannya juga berganti. Kita butuh 2 tahun supaya jadi prolegda, dan setelah disahkan dan dibahas diambil konsepnya diambil orang lain dan seolah-olah amnesia melupakan semuanya, ya saya pikir gagasan itu berbahaya ya. Saya meyakini betul bahwa isi pikiran yang niatnya bukan karena pragmatisme itu akan menemukan jalannya sendiri ya. Ada 2 mungkin ya, yang pertama adalah yang membawa gagasannya akan menjadi orang besar. Yang kedua adalah orang yang menghalanginya mungkin bisa saja akan lengser dan binasa. Tapi semoga dua-duanya tidak terjadi. Yang pasti adalah target kita bukan soal kekuasaan ya, karena ini adalah literasi, ini bukan panggung politik yang harus saling sikut menyikut. Ini adalah gerakan peradaban ya. Kita ingin semua orang ya, teman-teman yang melihat ini, khususnya kawan-kawan di Maros dan yang berada dalam barisan kita mengkampanyekan gerakan literasi ini, adalah kita mengajak ya bahwa optimisme itu adalah hal yang pasti, dan optimisme itu harus dibangun oleh usaha yang konsisten dan doa yang melangit ya, supaya segala sesuatu itu yang kita lakukan itu bukan hanya mendapatkan bukan sekedar pujian atau sekedar capaian-capaian jangka pendek, tetapi keberkahan yang kita harapkan. Karena bagaimanapun ya, sebagai orang yang memegang prinsip pastabikul khairat ya, kita harus berlomba-lomba untuk kebaikan, dan gerakan literasi ini adalah satu dari banyak gerakan yang kira-kira ingin memajukan peradaban manusia. Dan literasi ini adalah, kita harus memulai dengan pondasi yang baik, dan pondasi yang baik ini adalah literasi yang konstruktif. Ya, itu tadi untuk sesi pertama podcast virtual. Yang pertama juga di Cangkir Opini. Dan kalau saya simpulkan, memang gerakan literasi ini musuh besarnya adalah birokrat yang kurang membaca. Kira-kira begitu. Ya, karena memang orang yang kurang membaca itu taunya mengklaim. Nah, itu yang berbahaya itu. Bukan mendorong orang untuk menjadi besar dengan pikiran dan gagasan sendiri. Ada closing statement, saudara? Cocok ya, Cong. Oke. Ya, terima kasih Kak Rizal. Kita lanjut minggu depan. Mungkin lebih spesifik pembahasannya, entah itu lebih ke program lah, terus bagaimana progres selama ini. Terima kasih. Mungkin sekian. Billahi fisabil haq, karena saya anak IMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.